Ibu, si bodoh pemungut sampah itu datang lagi. Manis. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Sangat kotor, pergi. Mari kita jauhi orang ini. Ayah, sudah kubilang jangan memungut sampah lagi. Wang Yuyui putri angkat Xiang Wenzhua. Aku sudah lolos wawancara. Aku akan segera bisa bekerja di grup Xiang. Keluarga mereka adalah grup keuangan teratas di Dijing. Gaji yang mereka tawarkan sangat tinggi. Ayah tidak perlu bekerja sekeras itu lagi. Aku bisa menafkahi ayah. Yuyo. Makan permen. Manis. Lima belas tahun yang lalu, meskipun aku bertemu ayah di tepi sungai, dia menderita cedera kepala. Kecerdasannya terganggu. Dia kehilangan semua ingatannya. Luka di wajahnya juga. Tidak diobati tepat waktu. Dan meninggalkan bekas luka. Nona Xiang, bolehkah saya mewawancarai Anda? Nona Xiang, Anda memenangkan hadiah utama di kompetisi melukis internasional dengan karya Anda ayam. Xiang Yuyin putri Xiang Wenzhua. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda bisa bercerita tentang perjalanan Anda? Gesper pinggan miliknya mirip dengan milik ayah. Itu karena aku merindukan ayahku. Selama 15 tahun dia menghilang. Aku merindukannya setiap hari. Aku harap dia bisa segera pulang. Bolehkah saya mewawancarai Anda lagi, Nona Xiang? The film was translated and narrated by M Media. Pulanglah. Pulanglah. Ayah kehilangan ingatannya. Dan wajahnya rusak. Yang bisa membuktikan identitasnya hanyalah Gesper Pinggan. Sekarang, setelah aku akhirnya punya beberapa petunjuk, aku harus menyelidiki apapun yang terjadi. Ayah, jika ayah tidak bersamaku selama ini, aku mungkin sudah lama mati. Apapun yang terjadi, aku pasti akan membantu ayah menemukan keluarga ayah. Pulang. Nona muda, kami telah dengan tidak sabar menantikan kepulangan Anda. Ambil kemampuan menjilatmu, dan gunakan untuk hal-hal yang pantas. Selama aku di luar negeri, apakah ada kabar tentang ayahku? Gu Haitao kepala pelayan keluarga Xiang. Petunjuk yang tersisa terlalu sedikit. Kami benar-benar tidak bisa menemukan apapun. Terlalu sedikit petunjuk. Gas perpingan tidak dapat ditemukan. Bahkan tanda lahir pun tidak bisa kalian temukan. Apa gunanya kalian semua? Orang tidak berguna tetaplah tidak berguna. Jangan membuat alasan. Ayah, sudah bertahun-tahun. Di mana sebenarnya kamu? Nona muda kedua tuan masih menunggu Anda. Aku tahu. Aku akan segera ke sana. Oh benar, perjamuan ulang tahun ayahku. Bagaimana persiapannya? Apakah lukisannya sudah diletakkan? Jangan khawatir, semuanya sudah diatur dengan baik. Itu bagus. Ingat, perjamuan ulang tahun ayahku. Sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Juga, lukisan itu adalah hadiah ulang tahunku untuk ayahku. Pastikan untuk meletakkannya di tempat yang paling mencolok. Jika ayah bisa kembali, aku harap dia bisa melihatnya pertama kali. Nona Xiang, Wang Yuyu, bukankah kau mulai besok? Kenapa kau sudah di sini? Kau tidak mencoba untuk... pelayan Gu, tolong tunjukkan rasa hormat. Aku di sini untuk menemui Nona Xiang hari ini. Ayah, aku ingin pulang lewat pintu ini hari ini. Baiklah, Ayah, gendong aku. kemarilah. Ayo pergi. Rumah. Pulanglah. Apa? The Kau film mencari was Nona Xiang? translated and Lelucon macam narrated apa by yang kau M mainkan? Media. Wang Yuyu, kau baru saja dipekerjakan oleh grup Xiangku. Dan kau sudah ingin melangkahi aku. Aku punya kabar tentang ayah Nona Xiang. Apa? Kau punya berita tentang Tuan Xiang? Ayahku.
Ayah, Wang Yuyue kau. Berani-beraninya kau menipuku? Mulai sekarang ketika kau melihat gadis ini, patahkan kakinya. ayah. Ayah, aku ingin menggambar banyak gambar ayah. Aku ingin menggambar semua penampilan ayah. Kau, apa yang kau lakukan? Kau pengemis bau. Apa kau tahu kau sudah menghancurkanku? Kau, Enya, Ayah, Enya. mengapa Anda memukul ayahku? Pukul dia. Aku akan membunuhnya. Kau bodoh tidak tahu apa-apa. Di mana ini? Ini adalah keluarga Shan, apa kau tahu itu? Mengendap-endap di sini. Apakah kau mencari mati? Ayahku di sini untuk mencari kerabat. Mencari kerabat? Kalian berdua pengemis bau. Perjamuan keluarga Shang? Semua yang datang adalah bangsawan yang berkuasa dan berpengaruh. Kalian mencoba mencari koneksi di sini? Mimpi saja. Kami punya bukti. Gas perpingan adalah tanda pengenal. Mencuri gas perpingan ini. Itu tidak dicuri. Ketika aku bertemu ayahku, dia selalu memakainya. Kemudian, ketika aku bertemu Nona Xiang, dia memiliki gas perpingan yang identik. Itulah mengapa aku membawanya ke sini untuk melihat. Kau tidak mengatakan bahwa orang bodoh ini adalah Tuan Shang kan? Jangan bercanda. Semua orang tahu bahwa Tuan Shang itu bijaksana dan berani. Dia mendominasi dunia bisnis saat itu. Siapa yang tidak mengenalnya? Bagaimana mungkin ini? Tua jelek bodoh. Kalian berdua pemulung bau. Menyamar sebagai Tuan Shang? Apa kalian gila karena kemiskinan? Jangan bergerak. Kembalikan padaku. Jangan bergerak. Kembalikan padaku. Jangan bergerak. Kembalikan padaku. Jangan bergerak. Penjaga. Pukul mereka. Pukul mereka keras. The film. Siapa yang melakukan ini? Kemari. Nona kedua ini. Ini adalah hadiah ulang tahun yang aku siapkan untuk ayahku. Ini lebih penting dari nyawamu. Beginikah caramu melindungiku? Nona kedua saya salah. Mohon maafkan saya. Itu mereka. Itu kedua orang ini. Mereka menyamar sebagai pelayan kami untuk masuk. Dan mereka bahkan secara pribadi menghancurkan potret yang kau gambar untuk ayahmu. Ayah, aku mau ayah. Ayah, aku mau ayah. Kamu mencari mati? Apa yang kalian lakukan? Ayahku cacat. Dia tidak sengaja melakukannya. Dia mungkin hanya melihat lukisan ini dan terlalu menyukainya. Itulah mengapa ayahmu gila. Bahkan tidak punya hak untuk melangkah ke rumah keluarga Xiang. Beraninya dia menggunakan tangan kotornya untuk menyentuh potret ayahku. Dia benar-benar mencari mati. Nona Xiang, meskipun lukisan itu berharga, itu tidak sepenting nyawa seseorang. Anda tidak perlu seperti ini. Kami bisa memberi kompensasi. Dengan apa kamu akan mengganti rugi? Ini digambar oleh nona kedua kami sendiri. Bahkan jika kami harus membawamu
dan ayahmu yang bodoh untuk dijual. Kamu tetap tidak akan mampu mengganti rugi. Apakah ini tentang uang? Biar aku beritahu. Aku Zhang Yuying tidak kekurangan uang. Aku bahkan bisa menggunakan uang untuk menghancurkan kalian berdua sampai mati. Berpikir untuk menyelesaikan ini dengan uang, tidak mungkin. Lalu apa yang Anda inginkan? Agar ayahku dilepaskan? Aku ingin ayahmu berlutut dan bersujud kepada ayahku untuk meminta maaf. Ayah, sudah 15 tahun. Setiap tahun, kami mengadakan pesta ulang tahun untukmu. Tapi kapan ayah? Xiang Jingchen tuan muda tertua grup Xiang. Akhirnya bisa kembali? Asisten Li. Tuan muda, kabar baik. Ada kabar tentang keberadaan ayahku? Tidak, ini tentang usahamu selama bertahun-tahun dalam mendukung aktif inisiatif pencarian keluarga, membantu ratusan orang, menemukan kerabat mereka. Pihak berwenang telah memutuskan untuk memberimu penghargaan. Gelar pengusaha filantropis. Mereka semua sudah berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Itu luar biasa. Kapan ayahku dan aku bisa berkumpul kembali? Tuan muda, dengan gas perpinginkan dan tanda lahir. 2 petunjuk. Kita akan menemukan Tuan yang cepat atau lambat. Kalian pasti akan bersatu kembali. Gas perpingan kecil dan mungkin hilang. Tapi tanda lahir tidak akan. Suruh bawahan untuk fokus pada penyelidikan. Orang-orang dengan tanda lahir di tangan mereka. Dimengerti, Tuan muda. Kita sudah sampai rumah. The film was translated and narrated Aku by ingin M. ayahmu Media. berlutut dan bersujud kepada ayahku untuk meminta maaf. Berlutut petak umpet. Ayah, kami tidak akan berlutut. Kami tidak akan berlutut. Nona Xiang, kami bisa meminta maaf. Dan kami bersedia memberi kompensasi. Tapi aku sama sekali tidak akan menerima. Anda mempermalukan ayahku. Yue Yue. Yue Yue tidak mau bermain. Tidak mau bermain petak umpet. Keluar. Berhenti memukulnya. Katakan padaku apa kau merasa pantas? Apa ini tempatmu untuk bicara di sini? Aku memberitahumu. Nona kedua ingin kau berlutut. Maka kau harus berlutut. Nona kedua ingin kau bersujud. Maka kau harus bersujud. Kalau tidak aku akan membunuhmu. Ayah, berhenti memukulnya. Jangan. Berhenti memukulnya. Kau idiot bau. Jika kau tidak berlutut hari ini sampai Nona keduaku puas, maka jangan salahkan aku jika aku kejam. Lihatlah putrimu, secantik bunga. Bagaimana dia bisa berakhir dengan ayah terbelakang sepertimu? Orang tua bodoh bicaralah. Jika gadis ini kehilangan satu lengan atau satu kaki, bukankah dia akan jelek? Benar, bicara. Aku akan patuh. Itu baru patuh. Cepat banget. Jika Anda memiliki kekuasaan dan pengaruh, kalian tidak bisa begitu saja menggunakan hukuman pribadi. Apa kalian masih punya sedikit pun rasa hormat pada hukum? Berani-beraninya kau bicara hukum dengan Grup Chen. Bertindak. Siapapun yang menyinggung keluarga Zhangku, aku pasti akan membuat mereka menerima hukuman yang pantas mereka dapatkan. Rasakan. Tunggu sebentar. Apa yang kupikirkan? Mengapa putraku seperti ini? Kakek itu tidak cukup. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Beraninya kau menyentuh barang-barang ayahku? Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Lanjutkan. Tidak kalian semua. Jika kalian ingin memukul seseorang, pukul saja aku. Aku bersedia dihukum menggantikan ayahku. Aku mohon pada kalian, jangan sentuh ayahku. Jika seorang anak tidak diajar itu adalah kesalahan ayah, dia idiot. Itulah sebabnya dia tidak bisa mendidikmu, membuatmu tidak tahu etiket yang benar. Dia adalah biang keladinya, dan harus dihukum berat. Kakek benar. Sekarang setelah kau sampai pada akhir ini, itu tidak terlepas dari ayahmu. Bagaimana kalau begini? Selama kau bersedia menampar ayahmu beberapa kali, masalah hari ini, aku tidak akan berdebat lagi denganmu. Jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Bajingan. The film was Nona kedua translated bersedia mengampuni and nyawamu. narrated by M. Media. Kamu seharusnya bersyukur. Jangan tidak tahu berterima kasih. Sebagai seorang anak, jika kau bahkan berani menyakiti ayahmu sendiri, apa bedanya kau dengan binatang? Meskipun ayahku tidak terlalu pintar, dia mengajariku melalui tindakannya untuk memiliki hati yang baik. Dia adalah ayah terbaik di dunia ini. Sebagai putrinya, aku sangat bahagia. Tidak seperti beberapa orang.
yang tidak masuk akal dan menindas orang lain dengan kekuasaan mereka. Kau sama sekali tidak pantas menjadi seorang ayah. Kau, Kakek. Kau bajingan, masih keras kepala ya? Aku ingin melihat apakah mulutmu lebih kuat. Atau tulang ayahmu yang lebih kuat. Tidak. Berhenti. Anakku, anak laki-laki ibu. Kau akhirnya kembali. Ibu sudah menunggumu dengan sangat pahit. Kenapa Nyonya Besar memanggil putra yang terbelakang mental itu? Mungkinkah dia Tuan Xiang? Bagaimana mungkin? Sejak Tuan Xiang menghilang, Nyonya Besar menjadi gila. Kamu percaya perkataan wanita gila? Homsia kau salah. Dia bukan putra kita. Dia adalah. Dia anakku dia. Ibu mana di dunia ini yang tidak akan mengenali anaknya sendiri? Nak, ayo pulang. Nenek, dia hanya orang tak berguna. Dia bukan ayahku. Yu Ying lepaskan. Jangan sakiti nenek. Kakak, nenek tidak waras. Apa kau juga tidak waras sekarang? Bagaimana bisa kau membiarkan seorang idiot menjadi ayah kita? Yu Yin, ayah dulu melindungi kami, tapi dia sendiri. Yang paling dia hargai adalah kasih sayang keluarga. Ayah tidak dapat memenuhi kewajiban baktinya sekarang. Jika dia tahu bahwa seseorang bisa menstabilkan kondisi nenek, dia pasti akan membuat mereka tinggal. Yuyin, demi nenekmu. Biarkan orang ini tinggal dulu. Pencuri sialan. Mencuri gas perping yang ayah tinggalkan untukku. Dan sekarang, mencoba mencuri identitas ayah juga. Kakek. Membiarkan orang yang tidak jujur menjadi ayahku adalah penghinaan bagi ayah. Aku sama sekali tidak akan membiarkan mereka tinggal di keluarga Xiang. Siapa yang memberitahumu? Mereka mencuri gas perpinganmu. Tuan muda. Kedua orang itu menyelinap masuk ke keluarga Xiang. Dan kemudian gas perpingan nona kedua tidak ditemukan dimanapun. Pasti kedua orang itu melihat barang berharga nona kedua dan ingin mencurinya untuk dijual demi uang. Mengapa kau punya gas perpingen? Itu ada di kamar nenek. Kamu pergi terlalu cepat. Kakak mengambilnya. Yu Yin, kamu telah menyalahkan seseorang. Kamu harus meminta maaf. Kakak, kau ingin aku meminta maaf kepada dua orang ini? Tidak akan pernah. Dia menyamar sebagai ayahku. Aku sama sekali tidak akan meminta maaf kepada mereka. Yu Yin, Cukup. Jin Chen. Ingat, dia hanya di sini untuk menstabilkan kondisi nenekmu. Itulah mengapa dia tinggal. Kau pasti berpikir keluarga Xiang. Pasti berpikir keluarga Xiang. Siapa kau rela? Ayo pergi. Ayo kita istirahat di kamar, ayo. menyalahkan orang baik tanpa bukti, jika bukan karena fakta bahwa kamu adalah orang bibiku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu begitu saja. Tuan muda saya salah. Saya janji tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda dan Tuan Lan. Kamu boleh pergi. Ada apa Tuan Muda? Bukankah ini gas perpingan milik Nona kedua? Tapi Nona kedua baru saja mengambilnya. Bagaimana bisa ada dua? Awalnya ada 2 gas perpingan. Satu ada pada ayah. Yang lainnya. Mungkinkah Nanak tidak salah?
Tuan muda, begitu banyak orang telah menyamar sebagai Tuan yang selama bertahun-tahun. Bagaimana jika dia bukan? Bukankah Tuan dan Nyonya tua akan kecewa lagi? Ada benarnya. Sepertinya, kita harus melakukan tes paternitas. Pergi selidiki situasi Ayan dan anak perempuan ini. Semakin detail semakin baik. Ya, Halo. Apakah ini Tuan Lan? apa? The film was translated and narrated by Baiklah, aku Amelia. mengerti. Awasi dia baik-baik untukku. Aku akan segera memesan penerbangan kembali. Tidak mungkin. 15 tahun yang lalu, dia jelas sudah dibereskan. Tidak, aku tetap harus kembali dan melihat. Lebih baik membunuh karena salah daripada melepaskannya. Nah, kamu kurusan. Apakah kamu menderita banyak kesulitan di luar? Makan permen. Makan permen tidak akan pahit. Ini permen kesukaanmu. Ibu selalu menyimpannya untukmu. Tidak memberikannya kepada orang lain. Hanya untuk wensuanku. Makan permen. Manis. Nyonya, minum obatmu. Fonsia. Kita minum obat ya. Aku tidak sakit, aku tidak akan minum obat. Jadilah anak baik. Hanya jika kau sehat kau bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan putra kita. Ayo minum obatmu. Makan permen. Tidak pahit. Manis bersama. Tidak pahit. Manis. Fonsia sudah lama. Tidak sebahagia ini. Ayah dulu. Membujukku minum obat seperti ini juga. Ayah. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisimu. Ayah. Aku pasti akan menjaga posisimu dengan baik. Menunggumu kembali. Yue Yue. Jangan bersedih. Ayah, aku ingin membantumu menemukan keluargamu. Tapi keluarga Sang benar-benar terlalu jahat. Yang baik semuanya orang baik. Itu karena kau terlalu baik. Kau melihat semua orang sebagai orang baik. Lupakan saja, tinggallah 2 hari lagi. Jika mereka masih menindasmu, aku akan membawamu pergi. Aku adalah keluarga ayah, memiliki ayah, dan aku sudah cukup. Yue Yue. Kerabat. Ayah, kau istirahat dulu. Aku di sebelah. Panggil aku jika kau butuh sesuatu. Baiklah. Ayah, aku ingin menggambar. Banyak. Penampilan ayah. Baiklah. Putriku yang baik menggambar dengan sangat bagus. Ayah ingin membangun studio seni yang besar. Untuk Yuyu. Bagaimana menurutmu? Yuyu kedinginan. Nanti sakit. Ayah. Ayah, jangan pergi. Ayah tidak akan pergi.
kau akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu. Jangan tinggalkan aku lagi. Kau lagi. Apa yang kau lakukan? Ini adalah milikku dan ayah. Markas rahasia. Siapa yang mengizinkan makhluk kotor sepertimu masuk tanpa izin? Takut Yuyu kedinginan. Keluar, keluar. Keluar. Sudah ku bilang The film keluar. was Apa kau translated mendengarku? and narrated by M. Media. Menjijikan, sungguh menjijikan. Nak, kenapa kamu tidak beristirahat di kamarmu sendiri? Kamar. Anakku yang bodoh. Sudah lama tidak pulang. Kamu bahkan tidak tahu lagi di mana kamarmu. Jangan takut. Jangan takut. Ibu akan mengantarmu mencarinya. Cari. Cari kamar. Kamarmu. Ibu selalu menjaga. Itu persis seperti dulu untukmu. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini. Jangan berkeliaran. Jika ibu tidak bisa menemukanmu, hati ibu akan sangat sakit. Aku tidak akan berkeliaran. Tidak akan sakit. Ini mereka kesukaanmu. Setiap bulan ibu menyuruh mereka mengirimkan model baru. Cepat pakai. Baiklah. Bagaimana bisa dia terlihat sangat akrab dengan tata letak di sini? Suami. Anak kita akhirnya kembali. Kenapa kamu menangis? Berbahagialah. Senang. Aku sudah selesai berganti pakaian. Wenzwan. Mirip. Sangat mirip. Aku benar-benar bertekad. Putraku telah kembali. Suami kamu bingung. Ini anak kita. Besok, ini ulang tahunnya. Dia juga perlu menghadiri pesta ulang tahun. Katakan saja pada semua orang bahwa Wenzwan kita sudah kembali. Baiklah. Istriku selama kau bahagia. Apapun yang kau katakan baik-baik saja. Tuan, Dr. Wu sudah tiba. Dia menunggu di ruang medis sekarang. Hongxia, ayo kita temui dokter. Tidak mau. Aku ingin tinggal bersama anakku. Ibu. Pergi ke dokter. Jangan sakit. Jadilah anak baik. Baiklah. Kalau begitu ibu akan datang nanti. Jangan pergi. Aku akan jadi anak baik. Jangan pergi. Ibu bersikap baiklah. Ayo pergi. Pergi. Apa? Si bodoh itu tidak hanya mengambil alih kamar ayahku, tapi dia juga ingin menggunakan identitas ayahku untuk menghadiri pesta ulang tahun. Ya nona kedua, kamu benar-benar harus menghentikannya. Kalau tidak reputasi Tuan Shang akan hancur. Aku sama sekali tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Keluar. Baru dia akan patuh. Cambuk ini adalah untuk keangkuhanmu. Karena mencoba merebut posisi ayahku. Cambuk ini adalah untuk pengabaianmu terhadap aturan. Karena menerobos masuk ke kamar ayahku dan menggunakan tangan kotormu untuk menyentuh barang-barang ayahku. Ayah? Ayah? The film was translated Putriku pasti and akan melindungimu. narrated by M. Media. Yui. Kau sangat mengasihani si bodoh ini ya? Kalau begitu kalian berdua bisa mati bersama. Hentikan. Yu Ying, kamu gila? Bagaimana kamu bisa memukul orang dengan cambuk anjing?
Ayah, bagaimana kabarmu? Yue. Jangan menangis. Ayah ada di sini. Minta maaf. Dia itu apa sih? Hanya anjing liar. Jangan bicara soal memukulnya beberapa kali. Bahkan membunuhnya pun tidak akan berlebihan. Yu Ying, dia manusia bukan anjing. Dia ayah kita. Bagaimana mungkin? Kakak, kau pasti sudah ditipu oleh mereka. Dia tidak punya gas perpingen, dan juga tidak punya tanda lahir. Bagaimana mungkin dia ayah kita? Yu Yin, aku berada di aula perjamuan, dan mengambil gas perpingan yang dia jatuhkan. Aku menyelidiki foto-foto lamanya, dan menemukan dia memiliki tanda lahir di tangannya. Yu Yin, dia ayah kita. Tanda lahir apa? Tidak ada sama sekali. Saat kau di aula perjamuan, kau terus menginjak tangan ayahku. Kau membuatnya. Tidak mungkin. Pasti kalian semua. Kalian semua untuk menyamar sebagai ayahku. Dengan cermat mengarang ini, aku tidak akan tertipu. Sama sekali tidak. Sepertinya hanya tes paternitas yang bisa membuat Yu Ying percaya bahwa ayah benar-benar kembali. Tuan Muda Xiang. Jika Nona Xiang bilang tidak maka tidak. Ayahku hanyalah orang cacat. Dia benar-benar tidak pantas untuk keluarga Xiangmu. Wang Yue, Aku mohon padamu. Jangan sakiti ayahku. Keluargamu berkuasa dan berpengaruh. Tidak ada yang memperlakukan ayahku dan aku sebagai manusia. Kami tidak mampu menyinggungmu. Tapi tidak bisakah kami bahkan bersembunyi darimu? ayah. Pakaianmu kotor. Mari kita rapikan sebelum kita pergi. Tidak perlu Tuan Muda Xiang. Mari kita berpisah di sini. Aku harap kita tidak akan pernah bertemu lagi. Ayah, ayo pergi. Halo, Dr. Wu. Kalian, keluar. Halo, Tuan Lan. Saya melihat Tuan muda tertua mengambil rambut si bodoh itu untuk tes paternitas. Ayah, aku minta maaf. Ini semua salahku. Mengapa aku membawamu mencari kerabat? Jika mereka semua seperti itu, lebih baik tidak punya. Ayah, aku akan selalu menjadi keluargamu. Ayah, aku akan keluar mencari pekerjaan baru hari ini. Kau tetap di rumah dengan patuh. Jangan berkeliaran. Mengerti? Baiklah. Aku harus bekerja. Untuk menafkahi Yue. Sungguh pantas menjadi dari grup Xiang, Nona terhormat. Sosok itu, temperamen itu, keduanya benar-benar luar biasa. Tidak heran bos saya memikirkannya setiap hari. Mungkin malam ini, bos akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Seperti kata pepatah, alkohol membuat orang berbuat bodoh. Itu benar. Enyah dasar pengemis bau. Jangan mengotori lantai kami. Jika kau tidak pergi, jangan salahkan kami jika bersikap tidak sopan. Kurasa aku baru saja melihat ayahku.
Jangan khawatir. Di wilayahku, pasti tidak akan ada orang bodoh yang membuatmu tidak senang. Sebaiknya begitu. Ayo, minumlah untuk menenangkan diri. Kamu tidak boleh minum. Kenapa kau di sini? Kau sangat mengganggu. Kau masih mengikutiku sekarang kan? Pulanglah. Orang jahat. Orang jahat. Siapa sebenarnya orang jahat itu? Bukankah kau yang menyamar sebagai ayahku dan menyebabkan kekacauan di rumahku? Aku memperingatkanmu. Segera menghilang dari Film was pandanganku. translated and Kalau tidak, narrated by M Media. Aku akan membuatmu menghilang dari dunia ini. Dr. Wu. Laporan tes. Berapa lama lagi sampai siap? Beberapa jam lagi. Beberapa jam. Baiklah. Aku akan menunggu di luar. Aku tidak akan pergi. Untuk melindungimu. Masih ingin melindungi. Dia ingin melindungimu. Dia datang di waktu yang tepat. Aku belum pernah bermain dengan orang bodoh. Lihat bagaimana aku menghadapinya. Tahan dia. Aku dengar kau ingin melindungi Yuyin. Kalau begitu kita berteman. Mari kita minum bersama. Apakah rasanya enak? Lihatlah penampilanmu yang menyedihkan dan bodoh itu. Kau mungkin biasanya tidak bisa minum yang enak. Ayo, biarkan aku memberimu sesuatu yang segar. Tuan, Ada apa? seseorang melihat nona muda kedua di Nightfall Bar. Dia hanya seorang gadis, sendirian di tempat seperti itu. Itu tidak bisa dibiarkan. Sekretaris Lee, Tuan, aku di sini. siapkan mobil. Nah, kemana anakku pergi? Aku harus pergi mencari anakku. Sialan, kau pikir aku siapa? Menuangkan anggur untukmu secara pribadi adalah menunjukkan rasa hormat kepadamu. Kau tidak mau meminumnya? Aku akan membuatmu minum sampai muntah. Yuyu. Tahan dia. Jika kau tidak bersujud kepadaku 300 kali hari ini, jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Pulanglah. Pulanglah cepat. Rumah apa? Itu rumah milik ayahku dan aku, bukan rumah seorang idiot bau sepertimu. Aku bilang padamu, selama aku di sini, kau bisa lupakan untuk menggantikan ayahku. Tidak ada tempat untukmu di rumah itu. Yuyin, si bodoh ini membuatmu marah. Aku juga akan membuatnya bersujud kepadamu beberapa kali. Bagaimana? Bagus. Ingat pukul yang keras. Aku harus mendengar suara sujudnya agar terhitung. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Sepatu edisi terbatas global milikku. Kau sudah mengotorinya. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Yuyu. Pulanglah cepat. Jika kau punya banyak waktu luang, bicara di sini. Kau sebaiknya cepat. Jilat sepatunya sampai bersih. Halo, permisi, apa kau melihat ayahku? Tingginya sekitar segini. Dan ada bekas luka di wajahnya. Keluar. Jangan mengganggu bisnis bar kami. Baiklah, terima kasih. Ide bagus. Kalau begitu mari kita lakukan itu. Jilat sampai bersih, dan aku akan membiarkanmu pergi. Jilat. Jilat. Cepat jilat. Kau tidak dengar? Cepat bergerak dan jilat. Jilat. Kenapa kau menatapku? Jilat.
Orang tua kau cukup keras kepala bukan? Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Jadi kau tidak mau menjilat? Kalau begitu jangan salahkan aku. Jangan. Dasar bodoh. Jangan ikut campur urusanku. Kau tidak akan membiarkanku minum. Aku bersikeras untuk minum. Tidak. Jangan. Kalian semua pergi dulu. Aku akan mengurusnya. Mari kita keluar. Orang jahat. Kamu tidak boleh. Aku melupakanmu dasar bodoh. Tapi tuan muda ini sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku akan memberimu tontonan yang bagus. Apa hebatnya status tinggi? Bukankah kau cukup keras kepala? Orang jahat. Orang jahat. Tuan muda ini tidur dengan wanita. Apa urusanmu? Bangun. Bangun. Yuyu. Ayah. Aku akan melindungimu. Bangun. Ayah. Itu suara Yuing. Apakah obat yang diberikan terlalu sedikit? Bagaimana wanita ini bisa bangun secepat ini? Yuing, kau baik-baik saja. Beraninya kau menyerang Nona Xiang? Penjaga. Bawa orang ini pergi. Nak. Di mana kamu? Ibu di sini. Ibu akan melindungimu. Cepat keluar. Jahat. Dia orang The jahat. film was translated and narrated by M Media. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Direktur utama. Siapa yang tidak kenal Nona Xiang adalah harta kesayanganmu. Pengemis bau ini. Dia tidak hanya mengikuti Nona Xiang, dia bahkan mencoba untuk menyerang Nona Xiang. Kau sama sekali tidak boleh membiarkannya pergi. Penjaga. Bawa orang ini pergi. Tidak apa-apa Yuing. Kakek akan mendapatkan keadilan untukmu. Pergi. Kakek akan mendapatkan keadilan untukmu. Halo. Tuan muda, sesuatu yang besar telah terjadi. Cepat datang ke Nightfall Bar. Tuan akan membunuh Paman Wang. Apel. Hentikan kakak. Aku akan segera kembali. Tuan muda, laporannya sudah keluar. Apa kau tidak akan melihatnya dulu? Tidak perlu. Aku yakin dia ayahku. Yuing. Apa kau pikir itu cukup? Belum cukup. Lempar dia ke bawah. Hentikan. Apa yang kau lakukan? Kau menyiksa ayahku sebelumnya. Bukankah itu sudah cukup siksaan? Sekarang kau memaksanya untuk mati? Dia ingin mempermalukan keponakanku. Bahkan memukulinya sampai mati pun masih terlalu ringan. Tidak, ayahku sama sekali tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kau tidak bisa memanfaatkan fakta bahwa dia tidak bisa membela diri dan memfitnahnya seperti ini. Kau Memfitnahnya. Begitu banyak orang melihat dia dengan mata kepala sendiri. Berani-beraninya kau masih bilang kami memfitnahnya. pasti ada kesalahpahaman dalam semua ini. Kesalahpahaman, salah paham. Kau bukan orang yang mengalami semua ini. Jetty, tentu saja kau bicara begitu enteng. Kakek, aku ingin dia merasakan semua yang telah aku alami.
untuk menderita semua rasa sakitku. Dia adalah orang jahat. Tarik dia. Zhao Dong. Wanita ini milikmu sebagai hadiah. Penghinaan yang aku derita. Aku ingin dia membayar 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat. Jangan. Tolong jangan. Yue. Dia tidak bersalah. Tidak bersalah. Jika dia tidak bersalah, apakah aku tidak bersalah? Ada apa? Hanya dia yang mendapatkan kasih sayang ayah. Hanya dia yang mendapatkan perlindungan ayah. Kalian semua hanya menindasku, karena aku tidak punya ayah di sisiku begitu? Aku bilang padamu, memiliki ayah sepertimu adalah kemalangan terbesarnya. Lanjutkan. Nah, The film was translated Di mana kamu? and narrated by M Media. Ibu di sini. Ibu akan melindungimu. Cepat keluar. Tunggu. Kakak. Kenapa kakak? Keluarga sang kami luas dan berkuasa. Dan kami selalu bertindak dengan kebijaksanaan. Kami tidak akan pernah melibatkan orang yang tidak bersalah. Bajingan ini, kejahatan yang telah dia lakukan, harus ditanggung sendiri olehnya. Biarkan aku melihat tangan mana yang dia gunakan untuk menyentuh cucuku. Aku akan memotong tangan itu. Jika dia menggunakan kedua tangannya, maka aku akan memotong kedua tangannya. Tidak. Ayahku tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Pisahkan dia. Dia tidak bersalah. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Tolong beri dia satu kesempatan saja. Bertindak. Ayah. Tidak. Beri dia satu kesempatan. Percayalah padanya. Hasil tes paternitas sudah keluar. Dia adalah ayahnya. Wen Zuan. Oh tidak, sekarang hanya ada satu ruang gawat darurat. Hanya satu yang bisa diselamatkan. Dokter, tolong selamatkan ayahku. Dia jatuh dari lantai atas. Tolong selamatkan dia. Fengxia, Wen Zuan. Ini gawat. Napas Nyonya semakin lemah. Situasinya kritis. Pipo pasien sudah mulai melebar. Operasi harus segera dilakukan. Ketua, situasinya mendesak sekarang. Kami harap kau bisa membuat keputusan secepatnya. Tolong selamatkan ayahku dulu. Aku mohon pada kalian semua. Selamatkan dulu, Wen Zuan. Kakek, kita tidak bisa begitu saja mengabaikan nenek. Aku tidak bisa kehilangan nenek. Ketua, hanya satu yang bisa diselamatkan sekarang. Jika tidak, keduanya mungkin tidak bisa diselamatkan. Selamatkan dulu. Selamatkan Hongxia dulu. Selamatkan Hongxia, cepat selamatkan Hongxia. Tidak. Tidak. Dokter. Dokter, tolong selamatkan ayahku. Dia berdarah sangat banyak. Wang Yue. Bangun. Pergi dari sini. Ayahku terluka seperti ini karena kalian. Dan kalian masih ingin merampasnya dari harapan terakhirnya. Bagaimana kalian bisa memperlakukan keluarga kalian sendiri? Begitu berdarah dingin. Kalian praktis binatang buas. Tidak. Kalian bahkan tidak lebih baik dari binatang buas. Zhang Milan, adik perempuan Zhang Wenzuan. Jangan bicara terlalu cepat. Apakah dia atau bukan? Masih belum pasti. Milan. Kenapa kau kembali? Ayahku dengar sesuatu terjadi di rumah. Jadi aku segera kembali dari luar negeri. Jing Chen, apakah kamu benar-benar yakin tentang identitasnya? Aku melihat laporanmu, bahkan belum dibuka. Bibi, aku memang tidak sempat membuka laporan, tapi aku sudah menyelidiki secara menyeluruh. Semua keadaan cocok. Dia adalah ayah. Laporannya ada di sini. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa melihatnya. Kakek lihat, dia sama sekali bukan ayah.
Dia bukan Bensuan. Dia bukan Bensuan. Bagaimana mungkin? Waktu, tempat tanda dan tanda lahir. Semuanya cocok. Bagaimana mungkin bukan dia? Bagaimana ini bisa terjadi, Tuan Muda? Laporannya sudah keluar. Apa kau tidak mau melihatnya dulu? Tidak perlu. Aku yakin dia adalah ayahku. Jangan khawatir. Keluarga Zhang hanya bisa menjadi milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Jing Chan, kamu sangat naif. Bagaimana mungkin kakak menyerahkan grup ini kepadamu di masa depan? Orang-orang seperti mereka, demi menyamar, apa yang tidak akan mereka lakukan? Sekarang setelah mereka berakhir seperti ini, itu adalah hukuman yang pantas. Omong kosong. Ayahku telah terluka seperti ini oleh kalian. Dan kalian masih ingin memfitnahnya seperti ini? Apakah kalian punya hati nurani? Apakah kalian bahkan manusia? Jika kau mengucapkan satu kata lagi, aku akan merobek mulutmu. Bibi terima kasih padamu. Kalau tidak, kami pasti sudah tertipu oleh dua penipu ini dan melukai nenek. Aku tidak akan pernah berbohong kepada siapapun. Tidak. Apakah nyawa ayahmu yang bodoh itu sepenting nenekku? Kalian semua. Nyawa yang tidak berharga. Jika hilang ya hilang saja. Ini rumah sakit keluarga Xiangku. Ayahmu terbaring di sini. Aku bahkan menganggapnya sial. Kau sebaiknya diam. Kalau tidak aku akan panggil seseorang sekarang juga untuk membuangmu dan ayahmu yang bodoh itu keluar. Cukup Yuying. Jangan bicara lagi. Oh tidak. Nyonya tua itu memiliki darah panda R negatif. Bank darah rumah sakit tidak memiliki stok yang cukup. Kalau begitu cepatlah, pindahkan darah dari rumah sakit lain. Itu akan memakan waktu setidaknya 2 jam. Tidak ada waktu. Dalam setengah jam, jika dia tidak mendapatkan transfusi darah, nyawa nyonya tua itu akan dalam bahaya. Kakek. Kalau begitu rumah sakit kita seharusnya masih punya orang dengan darah pendek kan? Dia juga memiliki darah panda R negatif. Kalau begitu cepatlah, dorong dia ke ruang gawat darurat untuk memberikan transfusi darah pada Hong Xian. Tidak, ayahku sudah terlalu parah terluka. Jika kalian mengambil lebih banyak darah, dia akan mati. Aku tidak peduli, selama keluargaku aman. Lakukan. Tidak. Kalian tidak bisa. Tidak, kalian tidak bisa. Menjauh. Ayah. Ayah. Aku mohon padamu, bangunlah. Aku takut ayah. Ayah bangunlah. Apa yang kalian lakukan? Kalian tidak diterima di sini. Yuying, kami datang hari ini untuk berterima kasih kepada Paman Wan. Untuk berterima kasih padanya karena telah mendonorkan darah. Meskipun nenek masih di unit perawatan intensif, kondisinya telah membaik. Dia akan segera bangun. Nenekmu sudah bangun. Tapi ayahku. Keluar. Keluar. Apa kakak benar-benar berpikir aku ingin datang? Aku sudah mengatur dokter untuk Paman Wan. Aku akan mengunjunginya nanti. Mengapa? Mereka jelas menunda perawatanmu. Dan sekarang mereka dengan santai mengatur seorang dokter untukmu. Dan hanya The itu, film was translated and narrated by Ayah. Media. jangan khawatir. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Tang Zhongtian benar-benar berjiwa besar, sebuah jamuan balasan, bahkan mengundang semua tokoh penting di Jing. Setelah 15 tahun, sebuah kepulangan, acara yang lebih mega, juga masuk akal. Kakek-kakek tidak enak badan. Biar aku bantu kakek ke ruang konferensi untuk istirahat dulu. Kalau begitu aku akan menunggu di sini. Begitu Tuan Tang tiba, aku akan memberitahumu. Baiklah, kau, jaga nona kedua baik-baik. Dimengerti, Tua. Mohon tenang saja. Tuan Tang, kapan tepatnya dia akan tiba?
Aku sangat bosan. Nona kedua. Mohon tunggu sebentar lagi. Pasti akan segera tiba. Nona Yue, tidak perlu gugup. Bawahan, pasti akan melindungi Anda sepenuhnya. Terima kasih Pamantang. Aku hanya belum pernah menghadiri acara semacam ini sebelumnya. Jadi aku merasa sedikit tidak nyaman. Nona Yue, Anda adalah putri Tuan Shang. Tuan Shang adalah dukungan dan kepercayaan diri Anda. Anda tidak perlu gugup. Apa? Jika Pamantang ada urusan, aku bisa masuk sendiri. Tapi, Perjamuan ini diselenggarakan oleh Pamantang. Tidak ada yang berani membuat masalah. Jangan khawatir. kalau begitu saya akan kembali segera setelah selesai menangani urusan. Oh benar, operasi rekonstruksi wajah Tuan Shang hampir selesai. Dia akan segera tiba di sini. Anda bisa masuk duluan. Tunggu sebentar. Para pengawal di dalam. Saya sudah menginstruksikan mereka. Mereka akan mengantar Anda ke bagian VIP. Ya. Pamantang benar. Aku adalah putri ayah. Aku tidak bisa mempermalukannya. Tuan Tang ada di sini. Bagaimana bisa dia? Itu tidak benar. Itu seorang gadis. Mungkinkah? Putri Tuan Tang? Saya hanya mendengar bahwa Tuan Tang memiliki seorang putra. Saya tidak pernah mendengar dia memiliki seorang putri. Dia memiliki sikap yang begitu anggun. Jika dia bukan putri Tuan Tang, dia pasti putri dari beberapa keluarga terkemuka. Benar. Wanita yang memungut sampah itu, bagaimana dia bisa ada di sini? Nona kedua, apakah itu bahkan sebuah pertanyaan? Dia pasti menyelinap masuk. Mohon jangan marah. Saya akan segera mengusirnya keluar. Wang Yue, apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah perjamuan kepulangan Tuan Tang. Orang miskin sepertimu hanya akan mengotori tempat ini. Jika kamu tahu yang terbaik untukmu, keluar sekarang. Gu Haitao minggir. Aku di sini untuk menghadiri perjamuan. Menghadiri perjamuan? Hanya denganmu? Ada apa? Aku tidak bisa. Wang Yue, apakah kamu gila atau hanya bodoh? Mengatakan hal-hal absurd seperti itu. Orang-orang yang diundang Tuan Tang, mereka semua adalah tokoh terkemuka. Mengapa dia mengundang bajingan sepertimu? Ini adalah undangan keluarga Shang kami. Tuan Tang mengirim seseorang untuk mengantarkannya secara pribadi karena kamu mengaku diundang. Mana undanganmu? Tunjukkan. Biarkan semua orang melihatnya. Aku tidak butuh undangan. Karena Pamantang membawaku sendiri. Yuyu. Ayah pasti akan membimbingmu kembali ke jalan yang benar. Wang Yue. Kau seharusnya menggunakan otakmu sebelum berbohong. Tuan Tang, bagaimana mungkin dia bergaul dengan orang rendahan sepertimu? Mungkin saat Tuan Tang melihatmu, dia akan memperlakukanmu seperti tikus got dan menyuruh pengawalnya memukulmu sampai mati. Xiang Yuying, tidak bisakah kita akur saja? Aku tidak pernah memprovokasimu. Tidak perlu kata-katamu begitu jahat. Bergaul. Siapa kau sebenarnya? Kau tidak pantas. Kau dan ayahmu yang bodoh itu. Keberadaanmu saja sudah menggangguku. Oh benar. Di mana ayahmu yang bodoh itu? Dia belum mati kan? Itu akan sangat luar biasa. Xiang Yuying, kau tidak boleh mengutuk ayah seperti itu. Dia adalah... Biar aku beritahu. Jangan berani-beraninya kau bilang lagi. Omong kosong tentang dia adalah ayahku itu. Jika kau berani mengatakannya lagi, bahkan jika dia belum mati, aku akan membunuhnya sendiri. Mengatakan hal-hal seperti itu. Tidakkah kau takut akan pembalasan ilahi? Dasar bajingan. Kau berani menyentuhku? Kau? Nona kedua, mohon tenang. Saya akan membantu Anda memberi pelajaran pada wanita ini. Berhenti. Nona Yue bawahan terlambat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nona kedua. Dia memanggilnya Nona Yuyu. Dia pasti diutus oleh Tuan Tang untuk menjemputmu.
Kau datang tepat pada waktunya. Tangkap wanita ini untukku. Aku akan mengulitinya hidup-hidup. Nona Yoyo, Tuan Tang telah meminta kami untuk mengantar Anda ke tempat duduk Anda. Kedua orang ini telah menyinggung Nona Yoyo. Apakah Anda ingin kami mengusirnya? Kau salah orang kan? Aku Nona Yoyo. Tidak ada kesalahan. Tuan Tang menginstruksikan kami untuk menjemput Nona Wang Yoyo ini. Tidak mungkin. The film was translated Dia rakyat jelata and kelas rendah. narrated by M. Tuan Tang dan ayahku punya hubungan yang sangat baik. Jika ada yang harus dijemput itu seharusnya aku. Nona Zhang, mohon jangan membuat masalah di sini. Apapun yang akan Anda katakan selanjutnya, saya sarankan Anda berbicara dengan hati-hati. Jika Anda menyinggung tamu terhormat kami, maka saya tidak punya pilihan selain meminta Anda untuk pergi. Kau? Nona Yue, silakan lewat sini. Terima kasih atas bantuan Anda. Pengemis bau. Beraninya dia memamerkan kekuasaannya di depanku. Saya tahu. Pasti bajingan itu yang merayu para pengawal itu dan kemudian tidur dengan mereka untuk mengadakan pertunjukan ini untukmu. Pengemis bau itu hanya rendahan dan kotor. Yuyin. Apakah Tuan Tang belum tiba? Kakak, aku tidak melihat Tuan Tang. Tapi ada seseorang yang datang. Wanita tak tahu malu. Kenapa dia ada di sini? Jiang Wenxuan sudah pulih dan bekerja sama dengan Tuan Tang. Yuying, jangan bicara omong kosong. Kamu juga seorang gadis. Bagaimana bisa kamu menyebarkan rumor begitu saja tentang reputasi gadis lain? Kakak, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Wang Yu Yue dan para pengawal itu saling bertukar pandang genit. Mungkinkah aku telah menyalahinya? Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan pada Gu Haitao. Ya, Tuan. Sejauh yang saya tahu, orang bodoh itu masih tidak sadarkan diri di rumah sakit. Bajingan itu Wang Yoyo pasti sangat putus asa mencari pria untuk menopang ayahnya. Memang benar. Bahkan keluarganya sendiri tidak mengenali Jiang Wenxuan, seseorang yang tidak terlihat selama 20 tahun, yang disebut teman. Bagaimana mungkin mereka bisa mengenalinya? Kakek. Bajingan itu Wang Yu Yue baru saja menamparku. Kau harus menegakkan keadilan untukku. Apa? Dia memukulmu? Takif akan mencari keadilan untukmu. Perjamuan akan segera dimulai. Jangan membuat masalah lagi. Kau baru saja menindas cucuku. Beraninya kau mengatakan itu sekarang? Penjaga, tangkap dia untukku. Kakak, bagaimanapun juga ini adalah perjamuan kembalinya Tuan Tang. The film Cukup, was translated and Jadi kenapa narrated by kalau ini M. perjamuan Media. kembalinya Tan Xiongtian? Jika ada yang menindas seseorang dari keluarga Shanku, tidak peduli kapan, aku tidak akan mengizinkannya. Bagaimana kau memukul cucuku barusan? Aku berani sekarang menghadapinya. Ya, Tuan. Berhenti. Nona Yue, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Wang Yu Yue. Kau benar-benar tidak pilih-pilih ya? Seseorang yang begitu tua, dan kau masih bisa mengejarnya. Bahkan dari sejauh ini. Aku bisa mencium bau orang tua. The film was Yu, translated berhentilah bicara. and narrated by Kakek, M. kau juga Media. jijik kan? Yu diam. Cucuku tidak patut. Mohon maafkan dia, Tuan Tang. Dia adalah Tuan Tang. Wang Yu Yue, kau benar-benar tak tahu malu. Tuan Tang punya istri dan anak-anak. Bagaimana bisa kau menjadi simpanan? Jika ayah bodohmu tahu, dia mungkin akan mati karena marah. Xiang Yuying, jika kau bicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Akankah kau meminta Tuan Tang untuk membalas dendam untukmu? Tuan Tang, jangan biarkan dirimu tertipu oleh wanita tak senonoh ini. Dia sangat kotor. Jika kau bersamanya, hati-hati jangan sampai kau tertular penyakit. Kau, Tuan Shang, bagaimana bisa ada putri yang vulgar dan jahat sepertimu? apa yang kau katakan? Jika Tuan Xiang melihat dirimu dalam keadaanmu sekarang, dia mungkin akan sangat sedih dan kecewa.
Kau, Tuan Tang, bukankah kata-katamu sedikit berlebihan? Didikan keluarga Senku, bukan untuk kau kritik. Aku mungkin tidak punya hak. Tapi ada seseorang yang pasti punya. Tokoh utama perjamuan kepulangan hari ini, bukan aku, tapi penyelamatku, dan juga satu-satunya orang yang benar-benar dihormati Tang Xiongtian. Selain Tuan Xiang, siapa lagi yang punya kemampuan hebat untuk mengundang Tuan Tang? Ini pasti berarti Tuan Xiang sudah kembali. Penyelamat Tuan Tang, bukankah itu Tuan Xiang? Tapi Tuan Xiang sudah hilang selama bertahun-tahun. Semua orang bilang Tuan Xiang sudah meninggal. Siapa bilang aku sudah mati? Wen Xuan, apakah itu kau? Apakah itu benar-benar kau? Ayah. Ini aku. dia benar-benar memulihkan ingatannya. Ayah. Apakah itu benar-benar kau? Kemana saja kau selama ini? Mengapa kau baru kembali sekarang? Apakah kau tahu betapa kami merindukanmu? Yuyu ayah juga merindukanmu. Tapi tindakanmu telah sangat mengecewakanku. Ayah, jangan dengarkan The omong film was kosong Tang Jongtian. translated and narrated by M. Tang Media. Jongtian memiliki seorang istri dan anak, namun dia terlibat dengan bajingan Wang Yue. Dia sama sekali bukan orang baik. Yu Ying, kamu dan aku sama-sama tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Apakah kamu akan terus membuat kesalahan? Wen Xuan, Yu Ying adalah putri kandungmu. Mengapa kau harus mengkritiknya? Demi dua orang buat ini. Ayah, memanjakan anak sama dengan membunuh mereka. Aku melakukan ini demi kebaikan Yu Ying sendiri. Lagi pula mereka bukan orang luar. Xiongtian adalah saudaraku yang baik selama bertahun-tahun. Dan Yue Yue adalah putriku. Ayah, apa yang kau bicarakan? Kau hanya punya satu anak perempuan, itu aku. Bagaimana bisa pelacur kotor dan jelek ini mungkin menjadi putrimu? Aku sebenarnya berpikir Nona Yue Yue lebih mirip putri Tuan Xiang. Baik hati dan murah hati persis seperti Tuan Xiang. Aku akan merobek mulutmu. Ayah. Dia mengatakan hal-hal seperti itu tentangku. Dan kau bahkan tidak marah. Apakah kau tidak mencintaiku lagi? Yu Ying, banyak hal telah terjadi dalam 15 tahun terakhir ini. Sulit bagimu untuk menerima semuanya sekaligus. Ayah mengerti, tapi ayah perlu memberitahumu dengan jelas. Wang Yuyu adalah putriku. 15 tahun yang lalu, aku diserang. Menjadi bodoh dan kehilangan ingatanku. Yuyu lah yang membawaku pulang. Dan telah merawatku dengan cermat sejak saat itu. Kau adalah orang bodoh yang dulu itu. Yu Ying, ini aku. Setelah jatuh dari gedung, aku secara ajaib selamat. Dan kewarasanku pulih. Tahun-tahun belakangan ini aku tidak bisa berada di sisimu untuk melihatmu tumbuh dewasa. Itu adalah kelalaian tugasku sebagai seorang ayah. Tapi sekarang aku sudah kembali. Aku tidak akan membiarkanmu bertindak semaumu dan membuat kesalahan demi kesalahan. Apa sebenarnya yang telah kulakukan salah? Beberapa hari terakhir ini, kau telah menghina Yuyu The dengan film berbagai was macam cara. translated Kau and harus meminta maaf narrated padanya. by M. Media. Xiongtian adalah seniormu. Kau telah berulang kali tidak sopan dengan kata-katamu. Kau harus lebih meminta maaf padanya. Aku tidak akan. Yu Ying, Diam. Kau adalah orang bodoh itu. Kau tidak mungkin ayahku. Kau palsu. Kau pasti seorang penipu. Zhang Yuyin, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tentu saja aku akan memukul sampai mati. Kau wanita tak tahu malu? Yu Ying, Kau memainkan peran yang cukup meyakinkan. Ada apa? Kau tahu berpura-pura gila dan bodoh tidak akan menipuku. Jadi sekarang kau mencoba trik baru kan? Sayang sekali. Aku tidak akan tertipu lagi. kenapa kau tidak bisa percaya saja?
Ayahku sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia menyuruhku meminta maaf pada orang rendahan ini? Kau palsu. Kau pasti palsu. Fakta-fakta sudah terhampar di hadapanmu. Apakah kau masih tidak mau mengakui ayahmu? Palsu tetap palsu. Tidak akan pernah bisa menjadi nyata. Ayahmu sampah ini. Bahkan jika dia memakai pakaian ayahku dan melakukan operasi plastik agar terlihat seperti ayahku, dia akan tetap menjadi pengemis rendahan kotor dan bau itu. Dia tidak akan pernah menjadi ayahku. Xiang Yuying, kau benar-benar tidak punya harapan. Wang Yue, mengapa kau begitu cemas? Apakah karena ayah bodohmu tidak bisa meniru ayahku, dan dengan demikian kau tidak bisa menjadi nona yang begitu? Akan ku beritahu. Dalam hidup ini, kau ditakdirkan tidak akan pernah menjadi wanita muda kaya. Kau... Ayah. Ayah juga tidak percaya padaku. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan mereka saling mengenali. Jing Chen. Apa kau masih ingat apa yang kukatakan padamu? Jaga adikmu baik-baik untukku. Ini adalah perjanjian kita antara laki-laki. Ini adalah perjanjian kita antara laki-laki. Jaga adikmu baik-baik untuk ayah. Ayah mengatakan kata-kata itu kepadaku. Kamu adalah ayah. Jing Chen, orang ini pasti palsu. Bibi, Aku sudah melakukan tes paternitas sebelumnya. Dia sama sekali bukan saudaraku. Sekarang dia tiba-tiba muncul, mengaku dia amnesia sebelumnya. Alasan yang tidak masuk akal seperti itu tidak mungkin dipercaya. tapi Tes paternitas adalah bukti yang paling otoritatif dan kredibel. Mengenai situasi saat ini, aku curiga. Itu sengaja disebabkan oleh seseorang. Zhang Meilan, katakan saja apa maksudmu secara langsung. Kenapa bertel-tel? Kalau begitu aku akan bicara langsung. Aku curiga beberapa orang ini berkolusi. Dan tujuan mereka adalah untuk merebut grup Xiang. Aku benar-benar setia kepada Tuan Shang. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Lagi pula, jika aku punya ide itu, aku pasti sudah melakukannya 15 tahun yang lalu. Kenapa menunggu sampai sekarang? Tuan Shang, tolong percayai aku. Aku sama sekali tidak punya niat seperti itu. Aku tahu karaktermu. Aku percaya padamu. Akting yang meyakinkan The film was translated Sulit juga bagi and Tuan Tang narrated by M untuk Media. membuat grup Xiang merendahkan diri di hadapan seorang penipu. Sayang sekali, yang tidak diketahui Tuan Tang adalah sebelumnya kami sudah melakukan tes paternitas dan identitasnya sudah lama terbongkar. Laporan itu pasti sudah ditukar. Laporan itu dilakukan secara pribadi oleh Jing Chen. Sebelum hasilnya keluar, hanya Jing Chen dan orang kepercayaannya yang paling tahu. Apakah kamu mengatakan Jing Chen menukar laporannya? Aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak mencurigaimu. Aku tahu. Lalu apa maksudmu? Aku mencurigaimu. Jika kau tidak percaya, kita bisa melakukan tes paternitas lagi. Tes paternitas lagi? Kamu sekarang, dengan Tang Zhongtian sebagai bekingmu, memalsukan tes paternitas. Tidak akan sulit. Bibi, dia tahu apa yang ayah katakan padaku. Jadi kenapa? Hal-hal ini, dengan metode Tang Zhongtian, tidak akan sulit untuk mencari tahu. Itu tetap tidak bisa diterima. Kau begitu keras mencegah ayahku pulang. Apakah kau kemudian pelaku sebenarnya di balik pembunuhan ayahku waktu itu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika bukan karena itu, mengapa kau bereaksi begitu kuat, keras mencegah ayahku kembali ke keluarga Shang? Aku rasa kau menyembunyikan sesuatu. Jika dia benar-benar saudaraku, aku tentu akan menyambutnya pulang. Tapi ayahmu jelas seorang penipu. Aku tidak bisa membiarkannya masuk untuk terus menipu keluargaku, kamu dan ayahmu. Seharusnya tidak pergi ke keluarga Shang. Itu penjara. Kau... Zhang Meilan, jangan keterlaluan. Bicara lebih banyak tidak ada gunanya, Lusa. Aku akan mengadakan rapat pemegang saham untuk merebut kembali posisi direktur utama. Apa? Kamu seorang penipu. Hak apa yang kamu miliki untuk mengadakan rapat pemegang saham? Hanya pemegang saham dengan 3 kepemilikan saham teratas. Baru kamu memenuhi syarat. Kamu belum pantas. Sungguh lelukon, tidak ada yang lebih berkualitas darinya. Semuanya ini adalah perjanjian pengalihan saham. Aku secara cuma-cuma mengalihkan saham grup atas namaku. Semuanya kepada Tuan Shang. Ya Tuhan, saham di tangan Tuan Tang itu bernilai ratusan miliar. Dia begitu saja dengan mudah memberikannya. Sekarang aku benar-benar percaya bahwa orang itu adalah Tuan Shang. Hanya Tuan Shang yang bisa membuat Tuan Tang
melakukan sejauh ini. Tuan Shang, ini adalah hadiah kecil dariku. Tolong terima. Kenapa kau melakukan ini? Tuan Shang, kesuksesanku hari ini. Semuanya berkat promosimu. Lagi pula saham-saham ini. Awalnya diberikan kepadaku olehmu. Sekarang, aku hanya mengembalikan apa yang menjadi hak pemiliknya. Tolong terima. Baiklah, kalau begitu aku berterima kasih padamu terlebih dahulu. Meskipun selama bertahun-tahun ini, aku belum menanyakan urusan grup. Aku masih pemegang saham terbesar kedua. Aku sudah mengalihkan semua sahamku kepada Tuan Shang. Dia benar-benar pemegang saham terbesar kedua grup. Sekarang bisakah kita mengadakan rapat pemegang saham? Ayah, mereka sekarang bahkan tidak berpura-pura lagi. Mereka bersekongkol. Mereka mengincar grup ini. Kamu sama sekali tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Kalau tidak, grup Jiang akan jatuh ke tangan orang luar. Itu adalah hasil kerja keras seumur hidupmu. Aku adalah pemegang saham terbesar grup. Jika aku tidak mengganggu rapat pemegang saham ini, tidak akan pernah diadakan. Ayah, apa kau masih ingat berangkas di kantor direktur utama? Bagaimana kau tahu? Kakak jangan gelisah. Masalah ini hanya ayahmu dan aku yang tahu. Ini menyangkut suksesi grup. Bahkan nenekmu, aku tidak memberitahu. Saat aku menjabat sebagai direktur utama waktu itu, kau memberiku sebuah berangkas. Itu ada di kantor di lantai paling atas. Sidik jariku terekam di sana. Lusa selama rapat pemegang saham, aku akan membuka berangkas ini di depan umum. Untuk membuktikan identitasku. Ayah, kamu sama sekali tidak boleh tertipu oleh mereka. Kau, Sialan! Tidak ada hal baik yang pernah terjadi saat aku melihatmu. Jauhi kakek. Cepat bawa ayah ke rumah sakit. Ayahku tidak bisa menahan stres lagi sekarang. Sebaiknya kau tidak muncul di hadapannya lagi. Tang Xiongtian, awasi baik-baik kondisi ayahku. Jika terjadi sesuatu, segera beritahu aku. Bawahan mengerti. Tuan Shang bingung. Kau sudah muncul di hadapannya, namun dia masih menolak untuk percaya. Ayah jangan khawatir. Kalian pasti akan saling mengenali. Tepat sekali. Rapat pemegang saham lusa. Selama kau membuktikan identitasmu, mereka tidak akan punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Rapat pemegang saham. Mungkin. Tidak perlu menunggu. Ayah minum teh. Ayah kau tidak terlihat baik. Apakah terjadi sesuatu? Tidak ada apa-apa. Ayah harus keluar sebentar. Kau tetaplah di keluarga Tang. Jangan berkeliaran. Aku sudah seperti yang kau minta. Datang sendirian. Apa kau masih tidak mau menunjukkan dirimu? Dasar pengecut yang bersembunyi. Kau benar-benar datang sendirian. Sebaiknya kau tidak bermain-main. Kalau tidak aku tidak bisa menjamin keselamatan Sandra. Untuk menghadapi individu picik sepertimu, apakah aku masih perlu memanggil orang lain? Aku sendiri sudah cukup. Omong besar. Aku harap kau masih akan mempertahankan ketenangan ini nanti. Sekarang, naik ke atap. Baiklah, segera datang. Melihatmu seperti ini, kau sama sekali tidak terlihat terkejut. Ruth yang kuambil pulang 15 tahun yang lalu. Hanya beberapa anggota keluarga yang tahu. Berdasarkan ini saja, itu tidak mungkin aku. Itu juga bisa orang lain. Kalian semua adalah kerabatku. Aku tidak ingin mencurigai salah satu dari kalian. Hanya saja, setelah aku sadar kembali, aku terus-menerus mengingat masa lalu, mencari petunjuk. Baru kemudian aku menyadari bahwa orang yang paling mungkin melakukan ini adalah kau. JT itu berarti, bahkan sebelum perjamuan balasan, kau sudah mulai mencurigaiku. Lalu mengapa kau tidak mengatakan apa-apa saat itu? Aku tidak punya bukti pasti. Atau lebih tepatnya aku masih menyimpan sedikit harapan. Berharap kau bukan. Kakak, kau masih sama naifnya seperti dulu. Kau akan menyesalinya. Menyesal. Mengapa kau tidak mengatakannya saat itu? Sang Meilan, apa yang kau lakukan? Ambil satu langkah lagi ke depan, dan aku akan mencabut masker oksigen ibu. Zhang Meilan,
Itu adalah ibu kandung kita. Jika kau membenciku, kau bisa melampiaskannya padaku. Jangan sakiti ibu. Dia tidak bersalah. Tidak bersalah. Apakah dia tidak bersalah? Dia sama sekali tidak bersalah. Keberpihakannya padamu adalah dosa terbesarnya. Jangan impulsif. Jangan lakukan sesuatu yang akan membuatmu menyesal. Penyesalan terbesarku adalah tidak membunuhmu saat itu. Jika aku melakukannya sendiri, aku pasti tidak akan memberimu kesempatan untuk lolos dari kematian. Orang yang ingin kau sakiti adalah aku. Aku bersedia bertukar tempat dengan ibu. Tidak, kakak. Sekarang aku punya permainan baru. Apa? Ayah, Yue Yue. Lepaskan Yue Yue. jangan terlalu cemas kakak. Aku tahu kau paling peduli pada keluargamu. Aku sangat penasaran. Jika keduanya adalah keluarga, siapa yang akan kau pilih? Zhang Nilan. Kakak, aku akan memberimu dua pilihan. Entah, aku mencabut masker oksigen ibu, atau aku menyuruh seseorang melempar Wang Yuyu ke bawah. Hanya salah satu dari mereka yang bisa hidup. Siapa yang kau pilih? Ayah, selamatkan Nyonya tua dulu. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membangkangmu dan berkeliaran sembarangan. Itulah mengapa aku tertangkap oleh mereka. Wang Yueyue, pengorbanan dirimu, semangat pengabdian, sungguh menyentuh. Kakak, putri angkatmu ini cukup menyedihkan. Aku hampir saja menyetujui permintaannya, namun aku masih ingin mendengar pendapatmu. Jeti, sudahkah kau membuat pilihanmu? Kesabaranku terbatas. Aku. Jangan pilih keduanya. Aku ingin mereka berdua hidup. Tidak memilih. Apa kau pikir aku bercanda denganmu? Zhang Wenshuan, kau tidak punya ruang untuk memilih. Entah salah satu hidup, atau tidak ada dari mereka yang hidup. Kakakku tersayang, aku benar-benar salah menilaimu. Kau bahkan lebih tidak berperasaan dariku. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau begitu. Mama sudah bangun. Memberinya obat setiap hari. Dia seharusnya tidak bangun semudah itu. Bagaimana ini bisa terjadi, Mama? Mama sudah tahu dari awal. Mama pura-pura. Setelah Wen Zuan pulih, dia segera menemukan tabib sakti untuk menyembuhkanku. Dia memberitahuku. Dalam dibalik semua ini, mungkin aku tidak ingin mempercayainya. Tapi aku tidak pernah menyangka itu benar. Apa? Semua ini, apakah Mama mencoba mengujiku? Ibu dan aku sama, menolak untuk percaya bahwa orang itu adalah kau. Dia bersikeras untuk mendengarmu mengakuinya sendiri sebelum dia percaya. Baiklah. Putaran ini, aku The mengaku film was kalah. translated and Tapi, narrated by M. kau juga belum menang. Aku masih bisa membuatmu menyesalinya dalam-dalam. Cepat, jatuhkan Wang Yuyue. Ayah, apakah aku menyebabkanmu masalah lagi? Ini semua salah ayah. Seharusnya aku memberitahumu lebih awal. Kau berani-beraninya mengkhianatiku. Kenapa? Karena mereka tidak benar milikmu. Mereka adalah pengawal perusahaan. Perintahku menggantikan segalanya. Ayah, kenapa kau di sini? Aku mengerti sekarang. Ini adalah jebakan yang kalian semua rencanakan untuk menjebakku. Milan, mengapa? Mengapa kau melakukan itu? Kita keluarga. Keluarga. Apakah ayah dan ibu pernah menganggapku sebagai keluarga? Kedua anakmu. Kenapa bisa? Dia sejak lahir bisa menjadi pewaris. Sementara aku, setelah melewati kesulitan yang tak terhitung, paling-paling hanya bisa menjadi wakil presiden anak perusahaan. Aku hanya ingin tahu. Hidup dengan mudah. Ya. Milan. Ayah dan ibu hanya berpikir, sebagai seorang gadis, sudah cukup bagimu untuk hidup bahagia. Kemunafikan. Orang tua justru yang pilih kasih anak laki-laki daripada anak perempuan. Orang tua menginjak-injak usaha-usahaku, menghancurkan impianku. Namun, kalian terus memberitahuku, mencintaiku, menjijikkan, benar-benar menjijikkan. Zhang Nilan, mengapa kamu tidak pernah memberitahuku semua ini? Jika kamu memberitahuku, aku. Bagaimana denganmu? Apakah kau akan mengalah untukku? Akan ku beritahu, Zhang Wenshuan. Apa yang ingin ku capai, akan ku perjuangkan sendiri. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Ini bukan amal.
Jika kamu jujur padaku saat itu, aku akan menghormati keinginanmu. Kita bisa bersaing secara adil. Adil. Di antara kita, tidak pernah ada keadilan. Meilan, aku salah. Aku salah. Aku tidak tahu. Aku akan menyakitimu seperti ini. Kau menyadari kesalahanmu sekarang? Apa gunanya itu? Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Bibi, kamu harus menyerah. Selama kamu bertobat dengan tulus, kami semua akan memaafkanmu. Menyesal. Kenapa aku harus menyesal? Aku tidak salah. Meilan, apakah kamu masih begitu keras kepala salah arah? Semua yang kuusahakan sekuat tenaga, hal-hal yang tidak bisa kudapatkan, kau dapatkan dengan mudah. Kau sama sekali tidak mengerti aku, rasa sakit dan ketidakadilanku. Hanya kau yang bisa berdiri begitu tinggi dan mengkritikku. Kau sama sepertinya. Munafik. Menjijikkan. Bibi, tolong jangan katakan apa-apa lagi. Memang tidak ada apa-apa lagi yang bisa dikatakan. Pemenang menjadi raja, yang kalah menjadi pemberontak. Aku mampu bertarung, dan aku mampu kalah. Maafkan aku, jika bukan karenaku, kau tidak akan terlibat dalam masalah-masalah ini. Kau bisa saja baik-baik saja. Tidak. Aku melakukannya dengan sukarela. Aku tidak menyesalinya. Tidak ada penyesalan sama sekali. Keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Mulai sekarang kita harus tetap bersatu dan tidak pernah meninggalkan satu sama lain.